Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah Nabi Isa adalah Tuhan? Aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Benarkah Nabi Isa pernah berkata seperti itu? Sehingga sebagian orang meyakininya dan bahkan menganggapnya sebagai Tuhan. Simak video ini sampai habis agar tidak salah paham dan tidak salah dimengerti. Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu manusia utusan Allah yang memiliki banyak keistimewaan. Dan beliau adalah satu-satunya manusia yang lahir dari rahim seorang perempuan mulia yang masih perawan. Dan ketika beliau masih bayi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat, yaitu bisa berbicara sehingga bisa membela ibundanya dari tuduhan zina orang-orang Yahudi waktu itu. Seiring tumbuhnya Nabi Isa, Allah memberikan banyak mukjizat kepada beliau, seperti bisa menghidupkan orang mati, dan tentunya ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membuat burung dari tanah liat sehingga hidup, dan masih banyak lagi tentang mukjizat-mukjizat Nabi Isa lainnya. Karena banyak mukjizat yang Allah berikan kepadanya, maka Bani Israel pun menganggapnya sebagai Tuhan. Namun Nabi Isa menolak dirinya disebut sebagai Tuhan. Sebagaimana dalam Al-Quran, beliau menegaskan bahwa dirinya adalah hamba Allah, sementara yang harus disembah adalah Allah. Beliau merupakan seorang Rasul bagi bangsa Yahudi. Keaslian Nabi Isa alaihissalam ini ditolak oleh mayoritas Yahudi pada awalnya. Yahudi ketika itu beriman kepada satu Tuhan, yaitu Yahweh. Namun selanjutnya, para Yahudi ini menganggapnya sebagai Tuhan. Dan salah satu kisah tentang Nabi Isa alaihissalam dianggap Tuhan oleh orang-orang Yahudi adalah cerita berikut ini. Dan cerita ini admin rangkum dari berbagai sumber, mengikuti sejarah ajaran Nabi Isa yang terkandung dalam Injil, yang sampai sekarang masih diimani oleh banyak orang Yahudi imani. Akan tetapi, setelah beberapa tahun Nabi Isa diangkat ke langit, datanglah seorang laki-laki Yahudi bernama Paul yang tidak pernah sekalipun berjumpa dengan Nabi Isa pada zamannya. Akan tetapi Paul memonopoli ajaran Nabi Isa itu. Lalu ialah orang yang pertama mendakwah Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Sedangkan hal ini tidak pernah diucapkan oleh Nabi Isa alaihissalam sebelumnya. Dakwah ketuhanan Nabi Isa berdasarkan catatan yang ditulis oleh Paul, dakwaan itu pada awalnya menimbulkan konflik pada agama Kristen. Ini dikarenakan berbagai aliran yang berkembang pada saat itu. Namun ada beberapa tokoh besar waktu itu yang membantah dakwahan Paul tentang Isa alaihissalam adalah Tuhan, yaitu salah seorang dari Iskandariah Mesir. Pada zaman beliau ini, boleh dikira sebagai zaman yang memuncak kompleks akidah, memulai ketuhanan Isa yang populer di kalangan ilmuwan Kristen, di mana penentang Cenarius atau Saint Athanasius juga dari Iskandariah Mesir. Kemudian terjadi konflik akidah antara Cenarius yang mengatakan Nabi Isa alaihissalam bukanlah Tuhan, dengan Saint Athanasius yang mengatakan Isa adalah Tuhan. Konflik ini membawa keduanya kepada persidangan Kristen yang pertama, yang dianjurkan oleh Raja Konstantin di kota Nika pada tahun 325 Masehi. Ia dikenal sebagai persidangan nikah pertama. Raja Konstantin menjemput tokoh Kristen yang terpengaruh seperti Saint Athanasius. Tetapi malangnya, menurut Roger dalam salah satu bukunya, mengatakan bahwa Cenanius tidak dibenarkan hadir untuk mempertahankan dakwahnya. Dan akhirnya keputusan persidangan itu memihak kepada akidah yang mengatakan bahwa Isa adalah Tuhan. Dengan undian sebanyak 318 peserta yang membantu ketuhanan Isa alaihissalam. Dan setelah itu, akidah tentang Isa adalah Tuhan menjadi dominan kepercayaan agama Kristen. Dan dikatakan juga Cenanius dan pengikutnya dibuang dari negeri, dan buku-buku yang mendukung idenya pun dibakar. Adapun akidah yang dibawakannya berkembang sehingga membawa pembunuhan kepada beliau.
Sehingga pada saat itu dan pada saat ini, konflik ketuhanan Nabi Isa masih sangat dibicarakan oleh agama Kristen itu sendiri. Mereka juga senantiasa mengkritik konsep ketuhanan Isa alaihissalam yang dianut oleh mayoritas Kristen pada saat ini. Namun, apakah ada juga Kristen yang menolak ajaran Isa adalah Tuhan? Dan tentang hal ini admin kurang mengetahui, serta meragukannya karena kekurangan akan pengetahuan tentang hal itu. Namun karena dalam video ini hanya ingin memperjelas dari dalil-dalil Al-Quran tentang Nabi Isa tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan, dan tentang penyebutannya sebagai Tuhan. Al-Quran secara jelas dan rinci menyebutkan bahwa Nabi Isa menolak dengan tegas tentang penyebutan dirinya sebagai Tuhan. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci Engkau. Tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakan, maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara-perkara yang gaib." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 116. Begitu Nabi Isa ditanya oleh Allah, "Hai putra Maryam, apakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah?" Kontan saja, Nabi Isa alaihissalam bersujud. Badannya gemetar, tulang-tulangnya berbunyi seakan-akan retak. Dengan tegas Nabi Isa menjawab, "Maha suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Dan jika aku pernah mengatakan, maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku. Dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Dan sesungguhnya engkau mengetahui perkara-perkara yang gaib." Nabi Isa alaihissalam kemudian menegaskan, sebagaimana dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 117, "Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka, kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku mengatakannya, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau adalah maha yang menyaksikan atas segala sesuatu." Dalam ayat ini, Nabi Isa menegaskan bahwa beliau tidak mengatakan sesuatu kepada kaumnya kecuali yang Allah perintahkan untuk mengatakannya. Dalam surat Maryam ayat 30, Nabi Isa pernah berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab ataupun Injil. Ia menjadikan aku seorang nabi." Dalam ayat itu, secara jelas Nabi Isa berkata, "Aku ini hamba Allah," dan bahwa sesungguhnya Islam mengakui dirinya menyembah kepada Allah, agar ia tidak dijadikan sebagai Tuhan sebagai sesembahan. Dan dalam surat Maryam ayat 36, "Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia oleh kaum sekalian. Ini adalah jalan yang lurus." Dengan demikian, beberapa ayat Al-Quran menjadi bukti dan dalil atas penolakan Nabi Isa disebut sebagai Tuhan. Dan dengan secara tegas, beliau mengatakan dan menegaskan bahwa sesungguhnya Allah lah satu-satunya yang patut untuk disembah. Sehingga orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi Isa adalah Tuhan, maka Allah mengharamkan baginya surga, dan kelak akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih dalam neraka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat 72, "Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, Hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersatukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang yang zalim itu seorang penolong pun." Ayat 72 dalam surat yang sama, Allah juga menegaskan, "Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Maha Esa. Jika mereka tidak berhenti
Dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Dan inilah kisah tentang Nabi Isa yang tidak pernah mengatakan ataupun mengakui dirinya sebagai Tuhan, sebagaimana yang diimani oleh sebagian kaum Kristen. Dan mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil bagi kita semua dalam video ini. Dan tentunya dapat menambah iman kita tentang Nabi Isa adalah Nabi Allah dan utusan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada pengucapan kata yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.